akan menceritakan film psikopat yang pemeran utamanya sangat disukai oleh banyak orang. Ya, siapa lagi kalau bukan Jason Voorhees atau panggilan sayang saya adalah si Topeng Laknat. Berhubung film resmi Jason udah habis saya bahas, jadi sekarang yang akan dibahas adalah film versi fansnya. Di film yang berjudul Voorhees Night of the Beast ini, kita akan disuguhkan sesuatu yang cukup unik. Kalau biasanya Jason lawannya adalah manusia saja, kali ini dia harus berhadapan dengan lawan yang cukup seimbang. Dia akan melawan makhluk misterius berburu mirip kayak kera. Makhluk itu tinggalnya di dalam hutan, dan makhluk itu sendiri dijuluki dengan nama Bigfoot. Nah, bagi kalian yang belum pernah menonton series filmnya Jason, ada baiknya kalian tonton dulu terlebih dulu. Karena walaupun ini hanya film fans saja, jalan ceritanya dibuat nyambung dengan film resminya. Selain itu, juga ada beberapa karakter yang diambil dari film resminya. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Di awal film, terlihat ada seorang pria bernama Mark yang lagi bermimpi dikejar-kejar sama Jason. Selain dikejar-kejar, di mimpi itu dia juga berada di tempat keramatnya Jason, yaitu perkemahan Crystal Lake. Mark yang berpikir udah lolos, dikejutkan dengan Jason yang tiba-tiba muncul sambil mencengkeram wajahnya. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu golok, Jason langsung membacok lehernya Mark, dan tak lama kemudian dia pun terbangun dari mimpinya. Bukan sekali ini aja guys, Mark bermimpi tentang Jason. Hampir setiap hari hal ini terjadi, dan ini pun membuat pacarnya yaitu Chrissy sangat khawatir dengan keadaan Mark. Untuk mengatasi hal ini, Chrissy kemudian minta bantuan sama 4 temannya. Mereka adalah Paul, si bijak sekaligus agak penakut. Lalu ada Laura, si cantik yang diajak kemanapun ikut aja. Kemudian Debbie, si montok yang hobinya mantap-mantapan. Dan yang terakhir adalah George, pacarnya Debbie yang setiap hari selalu dikasih jatah. Adapun bantuan yang diminta sama Chrissy adalah dia ingin membawa Mark ke perkemahan Crystal Lake. Siapa tahu jika pacarnya itu dibawa ke sana, dia nantinya nggak akan mimpi-mimpi lagi soal si Jason. Dengan beralibi akan memberikan kejutan, mereka kemudian membawa Mark ke sana yang matanya ditutup. Selagi mereka melakukan perjalanan ke Crystal Lake, sekarang kita pindah sebentar ke sebuah rumah. Di sana ada 4 orang pemburu yang akan melakukan pemburuan berbeda dari pemburu pada umumnya. Mereka akan memburu makhluk bernama Bigfoot atau makhluk yang dianggap hanyalah sebuah mitos saja. By the way, nama keempat pemburu itu antara lain ada Elsu, ketuanya, kemudian Duke, si pintar dan juga baik hati, kemudian Jill, si cewek yang jago mukulin orang, dan terakhir ada si tengil sekaligus sok paling jago, yaitu Lex. Selagi mereka mempersiapkan keperluan untuk memburu, kita sekarang pindah ke Chrissy bersama teman-temannya yang udah sampai di kota Crystal Lake. Sebelum pergi ke perkemahan, mereka terlebih dulu singgah di pom bensin. Di sini mereka sebenarnya sempat diperingatkan agar tidak ke sana. Yang memperingatkan juga tidak hanya satu orang saja, mulai dari pemilik pom bensin yaitu Stu, kemudian polisi bernama John, dan yang terakhir ada pria yang kelakuannya agak aneh yaitu Eddie. Eddie bahkan bilang jika mereka pergi ke sana, maka mereka tidak akan kembali lagi. Tapi walaupun udah diperingatkan seperti itu, mereka tetap pergi ke sana alias sama sekali tidak peduli. By the way, Eddie itu merupakan sepupunya Ra, pria aneh yang muncul di film Jason pertama dan juga film yang kedua. If you go, you're doomed. You're all doomed. Singkat cerita, mereka pun sampai di perkemahan Crystal Lake. Penutup mata Mark kemudian dibuka dan betapa syoknya dia setelah berada di tempat itu. Chrissy kemudian menjelaskan kalau dia cuma mau membantu, tapi malahan makin memperparah ketakutan Mark terhadap Jason. Sementara Debbie yang takjub dengan keindahan tempat itu, kemudian ngajak George buat keliling-keliling. Siapa tahu ada spot bagus di sana yang nantinya bisa dipakai buat mantap-mantapan. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Elsu dan 3 anggotanya yang sekarang berada di pom bensinnya Stu. John yang masih ada di sana diberitahu kalau mereka bakal berburu pada malam ini. Elsu sengaja bilang ini pada John, karena jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka di dalam hutan, maka kepolisian udah tahu harus mencari mereka kemana. John kemudian ngasih tahu kalau ada 6 remaja yang pergi ke perkemahan Crystal Lake. Perkemahan itu sendiri tidak jauh dari tempat pemburuan Elsu, dan jangan sampai mereka melukai para remaja itu. Mendengar ini, sontak Elsu pun langsung terkejut. Kenapa John membiarkan mereka pergi ke sana?
Lance yang penasaran kemudian diceritakan Elsu sebuah kisah nyata yang terjadi di perkemahan itu pada dahulu kala. Jadi guys, ratusan tahun yang lalu, pada saat nenek moyang Elsu menempati tanah perkemahan yaitu suku Indian, mereka diserang oleh iblis kuno bernama Asmodeus. Iblis itu menyerang orang-orang dengan brutal hingga banyak yang meninggal dunia. Hingga pada suatu hari, ada seorang dukun suku yang berhasil melawannya. Dia mengikat iblis itu di sana dan kemudian memasukkannya ke dalam tanah perkemahan. Karena hal tersebut, tanah itu pun kemudian dikutuk oleh nenek moyangnya. Tapi ini hanyalah awalan saja dari kengerian tempat itu. Pada tahun 1957, Elsu yang saat itu berumur 15 tahun bekerja sebagai koki di sebuah restoran. Di sana ada seorang pelayan bernama Pamela yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya Jason. Tepat pada summer atau pada musim panas, Pamela harus kehilangan Jason yang tenggelam di danau perkemahan. Pamela yang sangat sayang sama anaknya itu kemudian melakukan sesuatu untuk membangkitkannya. Dia menggunakan buku iblis yang didapatnya entah dari mana, dan setelah mempelajarinya, dia kemudian berhasil membangkitkan Jason. Tapi setelah bangkit, Jason tidak sama lagi seperti dulu. Sekarang tubuhnya sudah dikuasai sama iblis, kekuatannya juga sangat besar, dan kerjaannya adalah bunuhin orang-orang yang berani masuk ke perkemahan itu. Nah, setelah mendengar cerita itu, Lance gak percaya, karena baginya itu hanya bullshit saja alias omong kosong. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke dalam hutan, di mana sekarang matahari udah bobo alias hari udah malam. Di dalam hutan ada 3 orang bapak-bapak yang lagi berkemah, menghindari istri mereka yang terus-terusan mengoceh di rumah. Nah, di saat mereka lagi santai-santai meminum bir, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Bigfoot. Tanpa ampun, makhluk berbulu itu langsung membunuh mereka dengan kuku atau cakarnya yang sangatlah besar dan tajam-tajam. Bigfoot ini sebenarnya baik guys. Dia cuman gak suka aja ada orang minum-minum atau membuat masalah di hutan. Di sini Bigfoot digambarkan sebagai pelindung hutan dan dia akan membasmi siapa saja yang dianggap merusak hutan. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke Debbie dan juga George yang sekarang berada di dermaga danau perkemahan. Karena tempatnya tenang dan juga sangat indah, mereka pun melakukan dosa di sana alias bermantap-mantapan. Nah, di saat Debbie lagi mengkulum es krimnya si George, tiba-tiba saja Jason muncul di belakang Debbie. Dengan hanya sekali tebasan golol, lehernya Debbie seketika langsung putus bersamaan dengan barangnya George yang juga ikutan putus. George yang belum mati kemudian ditusuk Jason berkali-kali hingga tak lama kemudian dia pun juga ikutan mati. Sementara Chrissy bersama yang lainnya yang belum tahu kedua kawannya udah mati, sekarang masih nenangin Mark yang syoknya belum hilang-hilang. Gimana nggak hilang-hilang guys? Ini orang ternyata adalah saksi bisu kekejaman Jason di tempat itu. Kalian masih ingat nggak film Jason yang ke-6? Yaitu Friday the 13th Jason Lives. Nah, saat itu ada beberapa anak-anak yang berkemah di perkemahan dan salah satu anak ternyata adalah Mark. Mark melihat langsung bagaimana Jason membunuh para konselor perkemahan dan para polisi yang datang untuk menangkapnya. Bagi yang lupa, ini sedikit saya kasih lihat bagaimana Jason membantai mereka. Setelah ngelihat pembantaian yang mengerikan itu, dia juga ngelihat bagaimana Jason berhasil dikalahkan oleh Tommy Jarvis. Saat itu, Tommy berhasil mengurung Jason di dalam danau. Adapun cara dia melakukan itu adalah dia mengikat lehernya Jason memakai rantai, lalu ujung rantainya diikatkan batu besar, dan kemudian batu itu dicemplungkannya ke dalam danau. Setelah mendengar ini, Paul pun langsung khawatir dengan mentalnya Mark. Takut bakal terjadi hal yang tidak diinginkan, Paul kemudian nyuruh Chrissy untuk membawa pacarnya pulang duluan. Paul bersama Laura akan berakhir pekan di tempat itu karena mereka yakin Jason masih berada di dalam danau dan pastinya dia tidak akan bisa keluar lagi dari danau itu.
Setelah itu, Shin kemudian pindah ke Ilsu bersama anggotanya yang sekarang sudah berada di dalam hutan, tepatnya di tenda ketiga bapak-bapak tadi. Di sini mereka melihat darah segar yang berceceran, tapi mayat ketiga orang itu sudah tidak ada lagi. Yakin kalau itu adalah kerjaan Bigfoot, mereka kemudian berpencar mencari makhluk itu. Ilsu bersama Duke pergi ke arah barat, sementara Lance bersama Jill pergi ke arah timur. Nah, tak lama setelah pergi ke barat, mereka menemukan satu mayat bapak-bapak tadi. Tapi di saat yang bersamaan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Bigfoot yang langsung mencakar dadanya Ilsu. Spontan, Duke pun langsung menembak makhluk itu dengan panah bius yang memang sudah dipersiapkan. Panik mendapat tembakan itu, si Bigfoot kemudian kabur ke arah jalan raya. Chrissy dan Mark yang kebetulan lewat mau pulang langsung memberhentikan mobilnya untuk membantu. Mark sebenarnya nggak mau bantu karena takutnya makhluk itu bakal menyerang mereka. Tapi Chrissy yang nggak tega ngelihat makhluk itu pingsan, kemudian ngebawa Bigfoot itu balik ke perkemahan. Sementara dari arah belakang, Duke yang lagi mempopo Ilsu coba untuk mengejar, tapi dia nggak berhasil. Nggak mau tangkapan Bigfootnya diambil orang, dia pun coba menyusul mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka sekarang, Jason lagi melakukan pembantaian pada korban selanjutnya. Yang dibantai adalah John dan rekannya yaitu Mike Breed yang lagi mencari keberadaan Chrissy dan teman-temannya di sebuah kabin. Adapun cara Jason membunuh mereka adalah John dibunuh dengan cara kedua matanya dipencet, sementara Mike Breed dibunuh dengan cara kepalanya dipijak sampai hancur. Dan kedua pembantaian ini dilakukan Jason secara bersamaan. Setelah itu, Shin kemudian pindah ke Lance dan Jill yang nggak sadar kalau mereka memasuki perkemahan Crystal Lake. Di sana mereka dibuat terkejut setelah melihat kepalanya Debbie. Mereka kemudian dibuat makin terkejut setelah melihat si topeng laknat ada di tempat itu. Lance kemudian nyuruh Jill untuk lari, sementara dia sok-sokan ngajak Jason duel 1 lawan 1. Kalian udah tahu lah ya siapa yang bakal jadi pemenangnya. Nah, kalau cuman mengalahkan aja, itu bukan sifatnya Jason. Dia harus membunuh juga, dan adapun cara dia membunuh Lance adalah dengan cara perutnya ditusuk menggunakan golok sampai tembus ke punggung. Sementara Jill yang tadi disuruh kabur malah bernasib sama seperti Lance. Di saat dia udah capek berlari, tiba-tiba saja Jason muncul di hadapannya. Dengan ngerinya, dia langsung membunuh Jill dengan cara belakang kepalanya dihantam ke pohon yang tepat ada di belakangnya. Setelah itu, Shin kemudian pindah ke Chrissy dan Mark yang sekarang udah balik lagi ke perkemahan. Si Bigfoot yang masih dalam keadaan pingsan kemudian dibawa masuk ke kabin walaupun sempat ditentang sama Paul. Dia takut makhluk itu bakal mencelakai mereka, dan benar saja tak lama kemudian apa yang dia bilang beneran terjadi. Si Bigfoot tersadar dari pingsannya, lalu dia membunuh Paul dengan cara mencakar wajahnya, dan setelah itu dia kemudian kabur masuk ke dalam hutan. Duke bersama Ilsu yang kebetulan udah sampai tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Paul. Apalagi Ilsu yang keadaannya masih sekarat setelah dicakar tadi. Ilsu kemudian bilang kalau Bigfoot terpaksa melakukan itu. Dia dalam keadaan takut serta bingung karena terbangun dikelilingi oleh manusia. Selain menjelaskan tentang Bigfoot, Ilsu juga menjelaskan tentang Jason. Tapi sebelum menjelaskan banyak tentang psikopat itu, tiba-tiba saja Jason melempar pisau ke arah lehernya. Seketika itu Ilsu langsung meninggal, sementara yang lainnya langsung lari masuk ke dalam hutan. Sayangnya tidak semua dari mereka bisa kabur. 2 orang dibunuh dengan cukup mengenaskan, dan yang dibunuh itu mereka adalah Mark serta Laura. Mark dibunuh dengan cara badannya diremuk. Sementara Laura dibunuh dengan cara kepalanya dibacok memakai golok. Duke sempat juga mencoba melawan Jason, tapi dia malah dipukul sampai pingsan. Nah, di saat Jason mau membunuh Chrissy, tiba-tiba saja secara mengejutkan Bigfoot muncul untuk membantunya. Seperti yang sudah kita tunggu-tunggu, di sini pun langsung terjadi duel maut antara si topeng laknat versus makhluk penjaga hutan.
Singkat cerita, setelah melakukan duel yang cukup seru, Jason lah yang keluar sebagai pemenangnya. Sama kayak Lance tadi, Bigfoot itu juga dibunuh dengan cara perutnya ditusuk sampai tembus ke punggung. Duke yang udah sadar dari pingsannya kemudian ngajak Chrissy pergi dari sana, tapi tiba-tiba aja guys, mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 anaknya Bigfoot. Gak hanya mereka aja yang terkejut, Jason pun juga ikutan terkejut. Ngeliat ayahnya yang udah tidak bernyawa lagi, sontak membuat ketiga anaknya langsung mengeroyok Jason. Tapi sebelum dikeroyok, Jason masih sempat-sempatnya ngelempar golok ke punggungnya Chrissy. Karena hal ini, Chrissy pun langsung meninggal, dan hanya Duke saja yang berhasil kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, Duke datang ke tempatnya Stu, nyuruh Stu untuk menelepon polisi. Dia nyuruh polisi untuk mengambil jasad para korban dan juga jasadnya Jason yang katanya udah mati, tapi untuk sementara. Jason belum benar-benar mati. Duke akan mempelajari buku yang dipakai Pamela untuk membangkitkannya, dan setelah tahu semua isi buku itu, Duke akan kembali lagi ke Crystal Lake. Dia sendirilah yang akan mengirim Jason kembali ke ibunya, alias kembali lagi ke neraka. Eddie yang penasaran apa yang terjadi, kemudian diberitahu Duke dengan bayaran yang cukup unik. Duke bukan meminta bayaran uang, melainkan jarinya Eddie. Dia mematahkan satu jarinya Eddie, dan di sini kalian pasti udah tahu kan siapa sebenarnya Duke? Ya, dia adalah Craig Duke muda, pemburu psikopat terkenal yang cuma muncul di film Jason ke-9, yaitu Jason Goes to Hell The Final Friday. Jadi itulah guys, alur cerita film Jason versi fans, yaitu For His Night of the Beast. Dari yang saya lihat, film fans ini sengaja mengambil cerita setelah kejadian di film ke-7. Jason yang saat itu masih dikurung di danau, tidak sengaja dibangkitkan dengan bantuan ilmu telekinesis. Ini bisa dilihat dari rantai yang ada di layarnya, dan film ini juga memberitahu kita apa yang membuat Jason tidak bisa mati-mati. Ini semua karena buku iblis yang dibaca ibunya, badannya Jason yang sudah dikuasai sama iblis, dan buku itu sendiri sempat terlihat ada di film Jason yang ke-9. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.